dimanapun Anda berada, topik kedua kita pagi hari ini yaitu kantor pertanahan Ende tidak layani pengurusan sertifikat tanah di kawasan hutan produksi. Untuk mengetahui hal ini ya, saat ini kita sudah bersama di ujung telepon Bapak Kuntoro Hadi Saputra, Kepala Kantor Pertanahan Ende. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Pak Kuntoro. Selamat pagi Bu Mia, selamat pagi pemirsa RRI semua, salam sehat, salam Pancasila semuanya. Salam sehat dan salam Pancasila. Saat ini kami dengar informasi berada di luar wilayah Pulau Flores nih Pak. Betul, saya lagi ada kegiatan di Kupang ini, jadi mohon maaf tidak bisa hadir langsung, tapi lewat telepon saja. Oke, baik. Ini sebelum kita mengetahui alasan kenapa ini kantor pertanahan Ende tidak layani pengurusan sertifikat di tanah kawasan produksi. Nah, untuk tanah di kawasan hutan produksi di Kabupaten Ende ini di mana saja menurut Pak Kuntoro? Jadi terima kasih Bu Nia, para pemirsa RRI semuanya. Terkait dengan sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin saya gambarkan secara menyeluruh dulu bahwa sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini secara konkretnya adalah dalam bentuk sertifikat yang diberikan kepada masyarakat. Tentu ketika kita menerbitkan sertifikat itu ada prosedur, ada ketentuan yang harus dipenuhi baik dari sisi subjek maupun objeknya. Dari sisi subjek itu siapa pemiliknya, kemudian dari sisi objek adalah tanahnya. Nah, dari sisi objek salah satu hal yang paling mendasar adalah objek itu harus berada di luar kawasan hutan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa sertifikat yang kita keluarkan itu salah satu persyaratan utamanya adalah kawasan hutan. Nah, terkait dengan kawasan hutan itu tentu ini di luar kapasitas dan kewenangan kami untuk menjelaskan. Kami juga terkait dengan itu merupakan instansi pengguna. Jadi yang punya kewenangan terkait dengan peta kawasan hutan adalah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu Ibu. Jadi yang paling inti yang menurut kami dari sisi pertanahan, kami jelaskan dari sisi pertanahannya, memang ketentuannya seperti itu. Sertifikat baik pendaftaran pertama kali maupun pemeliharaan data yang sudah ada sertifikat kemudian ada pelayanan lanjutan, itu syarat utamanya adalah harus berada di luar kawasan hutan. Iya. Dan Pak Kuntoro, ini kalau ya terkait dengan pengurusan sertifikat ini, kalau ada masyarakat yang mengadu ya, nah bagaimana dari Dinas Pertanahan sendiri memberikan pemahaman kepada masyarakat? Ya, baik Ibu. Terkait dengan peta kawasan, ini sekali lagi saya memberikan pengertian kepada masyarakat. Memang sering banyak yang hadir ke kantor datang untuk menanyakan itu, tetapi kami kasih pemahaman begini Bu, yang terkait dengan kawasan hutan itu bukan merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa diubah ya. Masyarakat tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, ada mekanismenya yang sudah diatur sendiri oleh peraturan presiden, bahwa ketika tanah masyarakat masuk di kawasan hutan sudah dikuasai lama, sudah dimanfaatkan dengan baik, bukan objek gugatan sengketa, itu ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya. Tidak perlu risau masyarakat, tidak perlu khawatir, ketika itu sudah diselesaikan permasalahannya, sudah keluar dari kawasan hutan, kami dari sisi pertanahan tentu akan menindaklanjuti permohonan masyarakat. Bisa dilakukan seperti yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat, mau pemecahan kah, mau peralihan kah, atau pendaftaran sertifikat baru, bisa kita layani selama SK kawasan hutannya sudah berubah, sudah keluar dari kawasan hutan. Iya, ini Pak Kuntoro terkait dengan pengurusan sertifikat tanah ini ya, apakah mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat?
terkait dengan kawasan hutan, memang beberapa waktu belakangan ini banyak yang masuk ke kami itu. Keluhan itu artinya begini, bahwa mereka mau mengurus peralihan harta, mau mengurus pemecahan hak, kemudian karena itu lokasi tanahnya berada di dalam kawasan, tidak kami layani. Keluhan itu kadang-kadang masuk juga ke kami, tapi karena leading sektor atau penutup keputusannya bukan berada di kami, ya selama ini kami taat asas bahwa itu tidak kami layani dulu sebelum adanya revisi atau perubahan terkait dengan kawasan hutan itu. Mungkin ini perlu koordinasi lintas sektor, Bu Nia. Jadi semua stakeholder terkait, entah itu pemerintah daerah, kemudian Kementerian Kehutanan, kami juga bisa dilibatkan terkait dengan itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena secara mekanisme, secara prosedur, pemerintah sendiri sudah mengatur itu, ada ketentuan dan payung hukumnya, bisa diselesaikan. Iya, baik. Dan harapannya ke depan untuk masyarakat terkait dengan pengurusan sertifikat tanah ini seperti apa, Pak? Harapannya terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah, dunia dan para pemirsa RRI semuanya, pemerintah sekarang memang sedang menggalakkan pendaftaran tanah itu di seluruh Indonesia. Pak Presiden mencanangkan tahun 2025 itu seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia harus sudah terpetakan minimal, harus sudah terdaftar, begitu juga bidang tanah yang ada di Kabupaten ND. Kami mengimbau kepada masyarakat yang bidang-bidang tanahnya belum bersertifikat, ayo segera daftarkan untuk sertifikasinya, karena banyak manfaat yang kita ambil jika tanah atau aset kita sudah bersertifikat. Kepastian hukum terjamin, bisa juga untuk menambah fungsi ekonominya masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Kunto atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, salam sukses. Selamat pagi Bu Nia dan para pemirsa RRI sekalian. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.